Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya di masa pandemi ini. Biarpun pelajarannya daring, online, tetap semangat ya. Masih semangat nggak? Semangat, Pak. Masih semangat. Oke, ini Hanif Kun mana videonya nih? Hanif tolong perlihatkan biarpun hanya sedikit bagian tubuhnya ya. Taruh Pak, lagi pakai Oke, seragam. sip. Nah, alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi hari ini dalam pelajaran IPA. Yeay. Terakhir kita sudah belajar tentang apa ya? Ayo. Terakhir kita belajar tentang apa? Ingat nggak? Ayo jawab, jangan di mute. Ayo jawab. Terakhir belajar apa? Masih fresh kan? Arus listrik ya, Pak? Arus listrik, mantap Firhan. Itu nanti akan berhubungan dengan materi kita nih di pertemuan hari ini dan besok. Maksudnya yang hari Senin besok. Apalagi yang selain kita pelajari selain arus listrik kemarin? Elektrop apa sih Pak? Lupa saya Pak. Hah? Apa gitu? Elektroskop ya, mantap. Elektroskop, Jadi ya. elektroskop kita sudah belajar. Itu adalah alat untuk mengetahui adanya perpindahan elektron ya. Oke, baik sekali. Apalagi yang kita pelajari? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu tentang listrik dinamis. Ini kalau Bapak lihat masuk semua nggak sih? Ada yang nggak masuk nggak? 4, 16, 17 kurang 1, 16. Berarti 3 ya, 3 nggak masuk ya. Oke, nanti silakan di ini siapa yang nggak ada. Karena ini penting nanti untuk kedepannya ya, apalagi pertemuan sekarang ini ya. Nah, kita akan lanjut ke listrik dinamis. Masih ada hubungannya seperti kata Firhan tadi ya. Karena arus listrik di sini. Kita akan pelajari listrik dinamis. Kalau statis masih ingat ciri-cirinya? Dia berlangsung lama nggak? Sebentar aja kan kalau listrik. Nah, ini listrik dinamis dia berlangsung lama. Terus-terusan selama ada. Nah, ada apanya nih? Kita akan pelajari di sini. Ya, tetap semangat ya, biarpun kita sedang dalam keadaan daring, jadi harus selalu semangat. Pelajaran kita hari ini adalah berdasarkan masalah. Ini ada Arbi. Jadi pelajaran kita hari ini adalah berdasarkan masalah ya. Kita akan lihat masalah di sini. Apa saja sih masalahnya? Ini harus ya. Oh, Bu datang ya. Yang aktif ya anak-anak. Oke. Nah, coba kamu lihat di sini. Apa saja peralatan listrik yang dapat kamu amati pada gambar berikut? Coba. Radio. Apalagi? Lampu, apalagi? Kipas angin. Kipas angin, apalagi? TV, Pak. PS, apalagi? Di bawahnya kipas tuh. Kulkas Pak. Kulkas, bagus. Apalagi? TV. TV, ya. Banyak ya. Nah, mengapa alat-alat listrik itu bisa menyala? Kenapa, ayo? Tahu nggak kenapa bisa nyala? Halo? Ada listriknya, Pak. Ada listrik. Oke, boleh. Tapi yang lebih tepatnya apa? Ya, oke. Lebih tepatnya apanya listrik? Nah, nanti kita tahu. Arus listrik. Arus listrik. Oke, arus listrik. Ada lagi nggak yang mau jawab? Oke, baik ya. Jadi, kita lihat lagi yang berikutnya di sini. Nah, ada gambar apa di sini? Kelihatan nggak? Mati lampu. Lilin, Pak. Mati lampu. Ya, pakai lilin akhirnya kan. Oke, kira-kira menurut kamu mengapa itu bisa terjadi? Karena Apa? Pasti sering kan ngalami mati lampu ya? nggak ada arus listriknya, Pak. Nggak ada arus listrik. Oke, ada lagi? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, baik. Nanti kita bahas ya kenapa bisa seperti ini ya. Jadi alat listrik itu sangat betul bisa menyala karena adanya arus listrik ya. Apa sih Pak arus listrik itu? Oke, jadi kita di sini ada gambar, terlihat gambarnya? Lihat, Pak. Kelihatan? Oke, nah di sini ibaratnya ada 2 gelas. 2 gelas ini tuh ibarat potensial. Potensial itu semacam tegangan ya. Tetapi kalau misalnya dia ketinggiannya sama di dalam gelas ini, ketinggian air di dalam gelas ini sama, lalu gelas ini saling terhubung dengan selang, kira-kira airnya bakal mengalir nggak? Enggak, ya kan? Karena apa? Ini tingginya sama, bagaimana caranya ngalirin? Nah, tapi dia akan bisa mengalir apabila salah satunya, nah kita bedakan ketinggian yang satu lebih tinggi, otomatis nanti air dari sini pasti akan mengalir ke gelas yang ini kan. Jadi dengan adanya perbedaan disebutnya beda potensial ya atau tegangan ya. Jadi arus listrik dapat mengalir. Jadi seperti itu ya. Alat listrik dapat menyala karena adanya arus listrik. Nah, ini ada gambar apa nih? Mereknya Yamaha lagi. Aki. Genset luar biasa. Nah, kita lihat di sini. Arus listrik timbul karena adanya beda potensial. Sudah Bapak jelaskan ya tadi ya. Nah, tegangan yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu asalnya dari PLN. Sumber energi untuk menghasilkan listrik masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil. Maksudnya apa nih? Ada yang bisa jelasin nggak? Bahan bakar fosil. Halo, ayo, kayak gimana? Itu yang ada di pom bensin itu bahan bakar fosil. Kayak minyak bumi ya Pak? Nah, minyak bumi, batu Batu bara, bara, ya kan? iya. Itu semua bahan bakar fosil. Akibatnya kalau misalnya bahan bakar fosil itu digunakan banyak, apa yang terjadi di sini? Emisi karbonnya banyak yang dihasilkan untuk lingkungan. Efeknya macam-macam, pasti kamu tahu. Ya, ini ada gambar genset tadi ya, sudah jelaskan, generator. Nah, ini dia.
ilustrasi cara kerja generator supaya dapat menghasilkan listrik. Kita lihat di sini. Di sini ada apa nih namanya nih? Yang bulat muter-muter. Ini ada judul turbin. Turbin itu semacam kipas raksasa ya, baling-baling raksasa gitu. Dia bisa bergerak ya, kemudian dihubungkan ke generator di sini. Otomatis generatornya kalau terhubung dengan turbin, dia akan muter juga, betul nggak? Iya. Nah, nanti generator yang berputar ini akan menghasilkan listrik. Akhirnya bisa menghidupkan banyak peralatan listrik. Dan gede, apalagi kalau misalnya tenaganya gede sekali ya. Nah, ini contoh gambar generator. Nah, jadi kita perlu penghematan penggunaan listrik. Apa tujuannya? Sebagai cadangan energi untuk masa depan. Masa depan. Kita kan nggak tahu, besok masih ada listrik, nggak tahu kan? Kemudian yang berikutnya untuk dapat didistribusikan ke banyak wilayah. Tadi udah Bapak jelasin ya. Kalau misalnya kita menghemat, jadi PLN dapat mendistribusi energi ke banyak wilayah di Indonesia. Kemudian, nah ini untuk menguntungkan kita juga nih, mengurangi biaya tagihan listrik untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah untuk kesehatan lingkungan. Di situ ada pesan di bawah ya. Mari memulai untuk menghemat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari yang kecil, mulai dari saat ini. Ya, baik. Terima kasih. Oke, Bapak stop share dulu. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini, Bapak sudah berikan LKPD ya di Google Classroom. Sudah lihat belum? Sudah. LK-nya? Sudah? Nah, itu silahkan dikerjakan. Ya, sekarang Bapak kasih waktu 20 menit. Setelah itu nanti akan ada presentasi kelompok ya. Kelompok 1, silahkan kelompoknya Akbar. Atau apa saja hal-hal atau objek yang dapat kalian amati pada gambar tersebut. Gambar 1, radio menyala, air nyala, TV nyala, dan lampu nyala, salah satu kegiatan pemborosan listrik. Gambar 2, main HP, TV nyala, radio nyala, lampu nyala, kulkas nyala, juga salah satu pemborosan listrik. Nomor 2, akan sebutkan macam-macam peralatan listrik yang dapat kalian temukan pada gambar. Gambar 1, TV, lampu, radio, kipas angin, PS, dan kulkas. Gambar 2, HP, TV, radio, lampu, kipas, dan kulkas. Coba. Oke, nomor 3-nya sekalian. 3. Nomor 3 bukan saya, Pak. Udah dibagi-bagi. Oh, udah dibagi. Oke, silakan nomor 3-nya. Masih kelompoknya Tiko, nggak apa-apa. Siapa? Mbak siapa, Ayo, nomor 3 silakan bacakan. Oh, saya lihat di HP itu Pak, nomor 3 nggak ada soalnya Pak. Oh, nggak ada. Oh ya udah, ini tampilannya emang begitu dia kalau di ini. Yaudah, nggak apa-apa. Kalau kelompok lain, kelompoknya ini Kalvan, Firni. Ya Pak. Nomor 1 sama kurang lebih dengan kelompoknya Tiko. Gimana yang lain? Ada yang mau menanggapi nggak nomor 1 dan 2-nya? Apa kesimpulan kita hari ini coba? Apa? Hemat listrik. Hemat listrik. Oke, Firhan. Ada lagi? Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi yang apa itu? Yang muter-muter itu apa itu? Dicirangi tribut apa sih? Nah, turbin. Turbin. Oke, turbin menggerakkan generator ya. Akhirnya menghasilkan listrik. Karena kalau kita pakai bahan bakar fosil, itu emisi karbonnya sangat tinggi ke lingkungan ya, berbahaya. Dan cadangan energi juga bakal berkurang buat masa depan, buat lingkungan Indonesia ya secara umum. Apalagi coba di awal-awal tadi yang apa itu? Kenapa bisa apa? Listrik kenapa bisa listrik? Kenapa bisa menyala? Kenapa? TV, radio, kulkas, lampu itu kenapa bisa menyala? Ada arus listrik. Arus listrik. Kenapa kamu bisa kesetrum? Itu juga sama jawabannya. Karena ada arus listrik yang ngalir ke tubuh kamu. Udah. Kamu megang baterai sebenarnya itu dia nyetrum, cuman karena dia kecil aja, ya. Jadi kita nggak berasa. Ya, jadi seperti kita udah dapat banyak hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, nah itu kan Bapak di LKPD sama bahan ajarnya itu udah ada software ya kalau nggak salah ya. Kita bakal main software nih, softwarenya enak. Silahkan nanti Bapak kirim di Google Classroom, kamu download ya yang ada laptop ya. Itu enteng kok, softwarenya cuman berapa ya? Kalau diinstal nggak nyampe 30 mega. Udah gitu Windows-nya cuma Pentium 2 lagi yang dibutuhin. Kecil banget ya. Itu udah inilah pokoknya bisa semua lah laptop zaman now lah. Ya, untuk pelajaran hari Senin berikutnya ya. Baik, ada pertanyaan mungkin yang masih ingin ditanyakan dari kamu? Nggak ada? Nggak ada? Oke, baik. Kalau sudah, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita dapat hari ini ilmunya bermanfaat, berkah ya buat kita semua ya. Amin. Amin ya Allah. Baik, kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya ya. Dadah ya. Ya, Pak.